Jadi saudara, malam hari ini kita akan ngaji tentang bangkai-bangkai yang tidak najis. Mengeluarkan hukum kajian yang lalu menyebutkan di antara benda najis adalah bangkai. Kita mau cabut, tidak semua bangkai dihukumi najis. Ketika kita bilang bangkai najis, ada 5 perkara yang bangkainya tidak najis. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ghairi basyarin, ya, halaman berapa? 80. Ghairi basyarin wa samakin wa jaradin. Ghairi basarin, bangkai yang selain bangkai manusia. Wasamakin, dan bangkai ikan. Wajarodin, dan bangkai belalang. Lihilli tanawulil akhiraini, karena halal memakan 2 yang terakhir, bangkai ikan, bangkai belalang. Wa ammal adamiyyu faliqaulihi ta'ala wa laqad karramna bani adam. Dan adapun bangkai manusia, maka yaitu karena ada firman Allah Ta'ala, wa laqad karramna bani adam, demi sesungguhnya telah memuliakan oleh kami akan anak-anak cucu Adam. Wa qadiyatut takrimi alla yuhkama binajasatihim bil mauti. Adapun kehendak memuliakan itu, yaitu bahwa tidak dihukumi dengan najisnya Bani Adam bil mauti, dengan sebab mati. Wa ghairi saydin lam tudrak zakatuhu, dan bangkai dan selain binatang buruan yang tidak didapatkan oleh penyembelihannya. Wa janinin mudzakkatin mata bidzakatiha, dan selain janin, hewan yang disembelih, yang hamil, yang mati oleh janin, bidzakatiha, dengan menyembelih ibunya si janin, yakni menyembelih mudzakkar. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian, kajian kita ini malam hari ini akan membahas tentang mentaksis lafaz umum berbicara tentang najis.
Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa bangkai itu najis. Quran dengan tegas pada surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Maknanya haram tuh bangkai itu najis. Lafaz al-maitatu itu kata umum. Kata umum meliputi berbagai unsur. Seakan-akan semua bangkai najis kalau melihat Al-Quran. Karena itu kita butuh belajar namanya ilmu usul fiqh. Ada namanya lafad am dan lafad khas. Kata yang umum, kata yang khusus. Kalimat bangkai umum meliputi bangkai manusia juga najis, bangkai ikan juga najis, bangkai balang juga najis. Terkesan begitu. Lalu pemahamannya apa begitu? Tidak begitu. Maka ada disebut taksis. Taksis itu ikhrajus syai'i an hukmin yatanawaluhu ghairuhu. Taksis itu adalah mengecualikan sesuatu dari satu hukum sehingga terkena hukum lain. Namanya taksis. Singkatnya, kalau dikerucutin, mengecualikan manusia, bangkainya, balang dan ikan dari hukum bangkai yang najis sehingga terkena hukum lain, yakni tidak najis. Namanya taksis. Adatnya banyak, bisa istisna, kayak di sini pakai ghairi. Ghairi basyarin wa samakin wa jaradin. Jadi saudara, malam hari ini kita akan ngaji tentang bangkai-bangkai yang tidak najis, mengeluarkan hukum kajian yang lalu menyebutkan di antara benda najis adalah bangkai. Kita mau cabut, tidak semua bangkai dihukumi najis. Ketika kita bilang bangkai najis, ada 5 perkara yang bangkainya tidak najis. Begitu. Ada 5. Di matan Qurratul Ain ada 3. Di syarah di Fathul Mu'in ada 2. Maka 3 tambah 2 sama dengan 7. Jangan lain 5 gitu. Jangan ngikut aja kalau disasar. Ada 5. Pertama, bangkai yang tidak najis adalah bangkai manusia. Kenapa? Kan begitu.
Dalilnya mana? Bangkai manusia itu tidak najis. Dalilnya di Quran dan di hadis. Di Quran pada surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami muliakan Bani Adam, manusia. Jadi manusia itu mulia. Dari mana? Banyak alasan manusia mulia. Pertama, karena dia diberi akal dibanding hewan. Ada akal. Dari mana manusia mulia? Dia dimakan pakai tangan. Selain manusia, binatang itu makan langsung pakai mulut. Mana mulianya manusia? Ditundukkan segala yang ada di jagat raya untuk manusia. Apa saja, semuanya kudu tunduk sama manusia. Adapun manusia tunduk sama siapa? Tadi ayatnya dibaca oleh imam kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Bila semuanya tunduk sama manusia, maka manusia kudu tunduk sama Allah. Khalifah fil ardi, manusia. Dan masih banyak alasan mulianya manusia. Tapi pada materi kita, maksud manusia mulia adalah wa qadiyatut takrim alla yuhkama binajasatihim bil maut. Maksudnya mulia manusia meski mati tidak disebut bangkai. Walaupun bangkai, karena ruhnya udah pisah dengan badannya, itu bangkai, tapi tidak najis. Manusia itu bangkainya tidak najis, tidak najis. Dalam hadis, bukti manusia itu tidak najis sebagaimana diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat itu jujur. Abu Hurairah habis mimpi basah. Ada Nabi minggir-minggir, biasanya salim. Loh kagak, minggir-minggir. Ditanya sama Nabi, kenapa ente menjauh? Saya junub, Nabi. Kata Nabi, al-muslim la yanjusu. Manusia itu enggak najis. Begitu. Junub urusan lain, ya ketemu aja, enggak apa. Begitu. Urusan sholat ini bab lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, juga Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubra, meriwayatkan hadis daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la tunajjisu mautakum, jangan sekali-kali menghukumi najis orang yang mati di antara kamu. Orang yang mati
jangan dihukumi najis. Lebih tegas pada bagian ini. Fa innal muslima la yanjusu hayyan wala maita. Sebab muslim itu tak najis. Maksudnya orang itu tak najis, baiklah hidup maupun dia mati. Yang dimaksud muslim orang, karena yang dihitobi Nabi ya kebanyakan muslim, tapi bukan muslim saja. Kayak Quran buat muslim, enggak, buat sedunia, siapa aja yang ambil. Khitabnya muslim, itu umumnya karena yang berhadapan muslim. Tapi maknanya manusia itu tidak najis, hidup maupun sama dia muslim, sama dia kafir. Kalau manusia mah kagak najis, sebab Qur'annya umum. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam ada yang muslim, ada yang tidak. Asal manusia itu suci walaupun udah mati. Itulah hadis-hadis qauli. Hadis fi'li di dalam kitab Sahihul Bukhari, juga dalam Sahih Muslim. Nabi ada sahabatnya namanya Suhail bin Baidah radhiyallahu anhu, wafat disolatin nama Nabi di dalam Masjid Nabawi. Dalam masjid nama Nabi. Kalau dia najis enggak mungkin disolatin. Kalau dia najis enggak mungkin dibawa ke dalam masjid. Orang barang kagak najis saja kudu dibuang ke masjid, apalagi najis. Itu bukti bahwa orang mati itu tidak najis. Mana lagi banyak dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, waktu saudara susunya Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Maz'un, pertama kali sahabat muhajirin yang wafat di Baqi' adalah Utsman bin Maz'un, dikuburin. Utsman bin Maz'un waktu wafat meninggal nih. Nabi tahu Utsman bin Maz'un temannya wafat, dicium sama Nabi. Cium, kalaulah najis tak bakalan dicium oleh Nabi. Ini bukti dan dalil-dalil bahwa manusia itu tidak najis. Lalu kenapa dimandiin? Kan tidak najis. Loh, Anda jangan ngomongin manusia, piring yang habis makan najis enggak? Enggak. Habis makan diapain? Kenapa Anda cuci? Ya udah, ente piring aja yang kagak mulia ente siram, apalagi hamba Allah yang mulia. Tapi memang sudah perintah Allah dan Rasul dimandiin, lip takrim, karena manusia mulia. Begitu. Syahid entar bab lain, kan udah dijabarin juga yang dulu-dulu datang. Satu, itu bukti bahwa manusia adalah suci. Bagaimana di Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang non-muslim musyrik itu najis. Bagaimana ini? Tidak.
Ini yang dimaksud najasatul i'tiqad, najis keyakinannya. Adapun fisiknya mah tetap, karena dia Bani Adam, walaupun mati tetap suci. Andai di sini ada amil, ada orang non muslim, suruh mandiin aja. Bilang ini paketnya kelas eksekutif, bukan ekonomi. Mahal kamu eksekutif? Iya, kelas mahal. Boleh deh, mandiin aja. Karena manusia, boleh aja mandiin, nggak apa-apa. Jadi manusia bangkainya suci. Jangan sampai kata kita, ini ngapa dibacain Yasin? Kan orang mati bangkai najis, tak ngerti. Dia belum ngaji malam satu. Manusia mah suci. Satu, dari bangkai. Dua, wasamakin, dan samak. Samak tuh ikan. Tapi harus kita pahami, mal muradu bis samak. Apa itu ikan? Ikan itu adalah setiap hewan air yang tidak bisa bertahan hidup di daratan. Namanya disebut samak, ikan. Walaupun di air, tapi di darat hidup. Ini enggak dimaksud pada kalimat samak. Jadi yang dimaksud samak, ikan itu binatang air yang tidak hidup di daratan, bukan amfibi kalau bahasa kita. Itulah ikan namanya. Kodok di air sih, tapi di daratan hidup. Ini nggak masuk pada materi kita. Saudara yang ngaji tahu kodok nggak? Hah? Pernah lihat kodok loncat nggak? Hah? Hah? Saya belum pernah timbang, lihat kodok aja loncat, mau ngapain? Biasa aja. Kalau lihat kodok, ngapain loncat? Kegirangan biasa aja. Ini ikan bangkainya suci, halal. Kalau saya lihat dari jidat-jidatnya yang ngaji ini, kayaknya makannya bangkai ikan mulu kayaknya ini. Hah? Iya. Enggak apa-apa. Biar dikata bangkai, kalau ikan mah halal. Dari mana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, Imam Nasai di dalam Al-Mujtaba Sunan Nasainya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, dan masih banyak. Rasulullah SAW ditanya tentang laut. Nabi kami ini kan suka ke laut, kata sahabat. Ini bagaimana kalau wudhu pakai air laut? Nanyanya sih begitu. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air itu laut suci, airnya halal bangkainya.
Nanya satu jawabnya banyak Nabi. Terang benderang. Halal bangkai. Takut airnya doang halal, air kan enggak. Halal bangkai. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Al-Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubro'nya, Imam Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, uhillat lana maitatani as-samak wal jarad. Dihalalkan bagi kita umat Islam ini dua bangkai, ikan dan balang. Ini ikan biar dikata bangkai itu halal. Maukah dia itu ikan itu hidup lalu kita getok mati kita makan, atau udah ngambang seperti dikasih macam portas, begitu pada ngambang, tak mengapa, tak mengapa. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, aku bersaksi bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia nemu ikan di air laut Madinah tuh Yanbo. Yanbo itu laut Madinah, danau. Sahabat kalau mancing di Yanbo. Emang ada sahabat yang mancing? Ya, Yanbo. Enggak apa-apa. Kata Ibnu Abbas, kulihat Abu Bakar nemu ikan di air, ngambang, langsung dimakan. Itu menunjukkan bangkai itu halal, suci. Di Quran berbicara ikan pada surat Al-Maidah ayat 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh. Dihalalkan bagi kalian binatang air laut dan makanannya. Dalam tafsirnya masih hidup maupun bangkainya. Halal. Begitu, halal bangkainya. Apa alasannya ikan dan balang ini? Ketiga balang. Balang itu juga tidak najis bangkainya. Dari hadis tadi, uhillat lana maitatani as-samaku wal jarad. Di samping itu di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan, juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya riwayatkan hadis ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin naqulu ma'ahul jarad. Kata para sahabat, kami perang bersama Nabi, ngalamin 7 kali perang. Di mana di yang 7 ini perang banyak, tapi di 7 ini kami makan bareng-bareng Nabi balang. Nabi makan balang, halal. 3, jadi bangkai yang tidak najis manusia. 2, ikan. 3, balang. 4 adalah binatang buruan yang tidak keburu disembelih. Binatang buruan. Apakah berburunya pakai anjing ataukah bukan? Terserah saja.
tapi anjing yang terlatih. Dari mana? Begini, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari riwayatkan hadis, juga Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, Nabi menceritakan tentang melatih anjing. Mana gambaran anjing yang terlatih dan bukan. Kata Nabi, idza arsalta kalbak wa sammaita wa amsaka wa qatat fakul wa in akala fala ta'kul wa innama amsaka li nafsi. Kata Nabi, bila Anda melepas anjing Anda baca bismillah dah biar dapat, lalu ditangkap kaki manjangan, begitu masih hidup ya kita sembelih, ternyata mati belum keburu kita sembelih, fakul makan, dia nggak makan. Tapi wa in akala, kalau sampai anjingnya makan jangan kita makan, berarti anjing buat dirinya, bukan buat majikannya. Najis, haram. Jadi binatang buruan nggak apa-apa. Yang nggak sembelih, sama itu yang ditanya, sapi kabur, ya, sapi kabur, lemparin golok, kena, jatuh, blobok, mati, udah, itulah. Karena dia liar, binatang, tak mengapa, halal. Binatang buruan tuh begitu. Bagaimana berburunya kalau pakai senapan angin, pakai pelor? Dalam mazhab Syafi'i tak halal, dalam mazhab Malik halal. Syafi'i tak kasih sebab pelor timah panas, matinya karena panas, bimusaka. Tapi Anda doyan ya pakai itu aja. Mazhab Malik tak mengapa. Begitu. 4. 5. Wajanini mudzakkatin mata bidzakatiha. Yang kelima adalah anak kambing hamil disembelih. Waktu disembelih dibelek perutnya, anaknya mati. Itu anaknya walaupun bangkai, kan nggak kita gorok lehernya, kan kemarin syaratnya gorok. Khulkum dan mari. Ini kan enggak, emaknya. Ini anaknya yang mati ini dalam perut emaknya nih, dengan kita sembelih. Bagaimana anaknya mati? Wajanini mudzakkatin. Dan selain, yakni tidak najis, suci, halal, anak kambing yang kambingnya disembelih, di dalamnya ada anaknya, mati itu si anak kambing gara-gara emaknya disembelih. Itu anak kambing yang mati dalam perut, yang emaknya disembelih, halal. Dari mana? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul janin zakatu ummi. Kata Nabi, penyembelihan janin, anak kambing, anak sapi, apa aja binatang yang disembelih itu dengan menyembelih ibunya. Ibunya sembelih, mati, anaknya mati, nyetrum, halal. Tapi waktu dibelek perutnya loncat itu, embe-embean, itu enggak halal, kecuali kudu sembelih lagi. Enggak mati masalahnya.
Tapi kalau dia mati dalam perut emaknya halal. Sebab Nabi bilang zakatul janin zakatu ummi. Penyembelihan ibu adalah penyembelihan anak mengikuti ibu. Begitu. Anak kambing mengikuti ibu kambing. Tapi kalau waktu dirobek hidup, ini mah kudu disembelih lagi. Hah? Iya, oh masukin kandang. Iya, masukin kandang. Teman anak yatim ini. 5 ini. 5 ini walaupun dikata bangkai, tapi agama tidak hukumi bangkai yang najis. 5-5-nya suci. Begitu. Kalau manusia tidak untuk dimakan, yang 4 bisa dimakan, yang 1 tidak karena mulia. Segini aja. Iya baik. Segini aja ngaji kita.